Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Karin Hana Giovanni Borumanulang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar materi memahami dan mencipta cerita fantasi menggunakan Project Based Learning siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Tamyang Layang yang mana susun oleh Siti Aminah SPD. Selandia berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian tindakan kelas. Nah, peneliti menyadari bahwa kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep bahasa Indonesia masih sangat rendah. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang tergolong tidak disukai oleh siswa pada umumnya, sehingga siswa cenderung tidak senang, bahkan tidak menikmati selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa juga tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia hanya hafalan saja bagi mereka, dan materi bahasa Indonesia tidak benar-benar melekat dalam pemikiran mereka, bahkan mereka banyak yang tidak tahu materi-materi yang terdapat dalam bahasa Indonesia tersebut. Nah, materi tersebut, peneliti merumuskan bahwa Project Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang cukup efektif dan relatif digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga Project Based Learning dapat dilakukan ke dalam penelitiannya, yang mana peneliti membuat judul seperti yang saya jelaskan tadi, memahami dan mencipta cerita fantasi menggunakan Project Based Learning. Selandia berikutnya. Baik, yang kedua yaitu kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Jadi menurut saya, landasan teori yang dipilih oleh si peneliti sudah sangat bagus dan relevan, yang mana peneliti sudah menyajikan, yaitu yang pertama, teori pengertian hasil belajar, yang mana menurut para ahli di situ dia paparkan dalam buku Sujana tahun 2015 pada halaman 53, yang mana ada 3 ranah hasil belajar. Di situ dipaparkan si peneliti apa saja ranah tersebut. Lalu peneliti juga memaparkan bagaimana karakteristik project based learning tersebut dan apa saja sih hambatan dalam metode tersebut. Dan juga tak lupa peneliti memaparkan materi memahami dan mencipta cerita fantasi, yang mana itu juga bagian judul besar yang peneliti gunakan, sehingga itu menurut saya juga poin penting dalam kajian teori tersebut, sehingga peneliti juga banyak memaparkan teori pendapat para ahli dalam materi cerita fantasi. Baik, selandia berikutnya. Baik, di sini yang ketiga yaitu teknik dan instrumen yang digunakan oleh si peneliti. Di sini saya bisa tayangkan yaitu contoh instrumen yang digunakan si peneliti. Jadi si peneliti awalnya dia menguji siswa seberapa jauh siswa tersebut memahami cerita fantasi, sehingga peneliti membuat beberapa angkat seperti pertanyaan. Nah, di sini dipaparkan banyak sekali siswa tidak tuntas dalam menjawab angka tersebut, sehingga peneliti menganggap bahwa banyak sekali siswa tidak memahami apa itu cerita fantasi. Nah, ini saya paparkan itu dalam siklus pertama. Selandia berikutnya. Baik, di sini hasil akhir dari laporan si peneliti, yang mana di sini dipaparkan dalam persen. Di sini juga yang pertama dalam materi pelajaran, yaitu juga ada LKS atau lembar kerja siswa, dan juga suasana belajar di kelas. Nah, yang terakhir juga cara penyajian materi oleh guru. Nah, di sini dia tampilkan dalam persentase, dan juga di sini ditampilkan apakah siswa senang, apakah siswa tidak senang, apakah siswa tertarik, apakah siswa juga tidak tertarik dalam materi tersebut berlangsung. Nah, di sini peneliti sudah tampilkan beberapa tabel yang menurut saya ini sudah cukup memaparkan bagaimana penelitian dia. Baik, maksud saya Selandia berikutnya. Baik, yang keempat yaitu ada proses pelaksanaan tindakan dalam setiap siklus. Yang seperti yang kita ketahui, ada 2 siklus dalam penelitian ini, yaitu ada siklus pertama dan juga ada siklus yang kedua.
Nah, pada siklus yang pertama itu terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, menurut pengamat juga ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang mana pertama, siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga ada bagian tertentu yang tidak terisi dengan sempurna. Begitu lalu juga ada yang kedua, siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran seperti bermain dengan teman sekelompok atau dengan teman yang lainnya sehingga pembelajaran tersebut kurang efektif. Lalu yang terakhir yaitu di antara satu atau dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pelajaran. Jadi menurut si peneliti juga bagaimana cara guru juga menjelaskan di sebelumnya itu kurang efektif sehingga banyak sekali siswa yang tidak paham, bahkan siswa menganggap remeh materi tersebut, makanya mereka bisa bermain dengan seenaknya begitu. Oleh karena itu diharapkan si peneliti dengan adanya project based learning ini dapat jalan keluar, bahkan membantu guru dalam menerapkan pembelajaran yang semakin menarik begitu. Baik, selandia berikutnya. Nah, ini materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu teknik analisis data yang digunakan si peneliti. Nah, tapi sayang sekali, saya baca dari laporan si peneliti bahwa si peneliti kurang memaparkan lebih lengkap begitu apa teknik analisis data yang dia gunakan dalam laporan tersebut. Sehingga dia cuma melampirkan seperti yang saya tampilkan di layar, yaitu hanya dia ambil dari para ahli, yaitu Ari Kunto. Nah, para ahli itu menggunakan metode seperti ini, yaitu FPN, yang mana F itu frekuensi, nah P itu adalah persentase, dan N itu jumlah seluruh aktivitas. Jadi peneliti menganggap bahwa nanti kriteria KKM atau KKM itu kriteria ketuntasan minimal itu akan diakumulasi dalam rumusan tersebut. Jadi peneliti menganggap ini merupakan cara efektif dan juga akan mengakumulasi dan menentukan apakah penelitian tersebut berjalan dengan lancar, apakah juga penelitian tersebut tergolong gagal atau tidak berjalan dengan mana semestinya begitu. Jadi, namun yang saya simpulkan dari laporan si peneliti ini bahwa sudah sangat efektif, yang mana tadi saya jelaskan juga di siklus pertama banyak sekali siswa yang tidak memahami apa itu cerita fantasi. Nah, setelah diterapkan project based learning dan juga guru sudah banyak sekali memperbaiki metode pembelajaran. Nah, di sini pada siklus kedua sudah lumayan membantu dan terlaksana dengan baik sehingga dia menyimpulkan bahwa sudah beberapa persen siswa yang sudah memahami cerita fantasi, walaupun tidak menyeluruh yang mengerti, namun saya rasa itu sudah cukup membantu dalam proses dalam belajar mengajar yang mana judulnya memahami dan mencipta cerita fantasi. Baik, selandia berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi kita dan juga sebagai calon pendidik yang akan datang, kita juga semakin memahami apa saja sih hambatan kita dalam kelas tersebut, sehingga kita dapat merumuskan lebih kritis lagi dalam judul penelitian tindakan kelas kita berikutnya. Baik, saya rasa juga laporan ini sudah membantu saya memahami bagian dari laporan penelitian tindakan kelas. Begitu juga harapan saya dengan penonton sekalian, sehingga video tersebut boleh bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya pamit undur diri. Saya Karen Hana Giovanni. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.